Perkenalkan, nama saya Stefan Hawaniskia dengan NIM 21050 119140 Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme kerja fluida pada hand sanitizer dan pada semprotan pelicin pakaian. Alat dan bahan yang saya gunakan cukup sederhana, yaitu botol penyemprot dengan model seperti ini, kemudian hand sanitizer, dan fluida yang digunakan dapat berupa apa saja, dapat berupa air, ataupun bentuk benda cair lainnya. Pada dasarnya, kedua semprotan ini mempunyai cara kerja yang sama, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan tekanan dan perbedaan kecepatan aliran fluida. Pada kedua semprotan ini terdapat suatu tempat penyimpanan kecil di bagian atas di sini dan di bagian sini untuk tempat fluida yang nantinya akan disemprotkan melalui nozzle keluarnya fluida ini. Lalu pertanyaan pertama yaitu bagaimana fluida yang ada di bawah bisa naik ke sini. Jadi saat saya menekan, tekanan udara yang ada di sini dengan yang di bawah akan masih sama. Namun saat saya melepaskannya kembali, tekanan udara yang di sini akan menurun karena terjadinya proses ekspansi. Sehingga fluida yang di sini akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi menuju yang lebih rendah. Sehingga tempat penyimpanan yang di atas ini akan terisi oleh fluida. Begitu pula dengan hand sanitizer ini, fluida yang ada di sini juga di tempat penyimpanan ini akan keluar karena adanya dorongan, dan fluida yang di sini akan naik karena adanya proses ekspansi di sini, sehingga tekanannya akan berkurang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di perhitungan berikut. Di sini kita bisa lihat ini kondisi awal. Jadi sebelum posisi penekannya ini dipencet atau ditekan, pada saat kondisi awal, pada titik 1 di sini P1-nya sama dengan tekanan atmosfer atau P atmosfer. Lalu kita punya kondisi saat sudah ditekan, si penekannya ini udah dipencet. Kita ketahui di sini ada hukum Bernoulli yang saya pakai, yaitu P1 per Rho ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G kali Z1 sama dengan P2 per Rho ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G kali Z2, di mana P1-nya di sini seperti yang saya bilang tadi yaitu P atmosfer. Lalu di sini juga saya menggunakan persamaan kontinuitas yaitu A1V1 sama dengan A2V2 dengan asumsi steady flow, jadi tidak ada perubahan terhadap waktu. Lalu incompressible flow, di mana massa jenis fluidanya itu tetap karena ini berupa cairan. Lalu frictionless flow, jadi tidak ada gesekan di sepanjang aliran fluida ini. Lalu flow along a streamline uniform, jadi fluidanya ini bergerak sepanjang streamline dan fluidanya ini uniform. Lalu kita asumsikan Z1 sama dengan Z2 karena di sini tidak terlalu beda jauh, jadi bisa kita asumsikan sama. Lalu yang ditanyanya itu bagaimana fluida tersebut dapat keluar sampai ke nozzle sini, sampai seperti ini. Jadi dari persamaan Bernoulli tadi, kita bisa asumsikan Z1 dengan Z2 sehingga persamaannya seperti ini. Jadi energi potensialnya bisa dicoret. Kemudian saya sederhanakan lagi dan ketemu yang di kotak merah ini persamaannya yaitu 2 per Rho dikali P1 dikurangi P2 atau perbedaan tekanan sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Lalu selanjutnya kita analisis pada kondisi awal, di mana sebelum ditekan, di sini P1 sama dengan V2 yaitu sama dengan P atmosfer. Jadi tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2 itu sama dengan tekanan atmosfer. Jadi tidak ada perbedaan tekanan sama sekali, sehingga perbedaan tekanan di rumus ini itu akan bernilai 0. Lalu persamaannya akan menjadi seperti ini dan V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat atau bisa dibilang V1 sama dengan V2. Jadi karena tidak adanya perbedaan tekanan, maka tidak ada fluida yang bergerak, tidak ada perpindahan fluida. Lalu pada kondisi dipencet atau ditekan, di sini akan terjadi kompresi.
sehingga fluida yang tadinya tersimpan di sini akan dipaksa keluar melalui nozzle, dan saat kembali ke kondisi awal, di sini akan terjadi ekspansi sehingga tekanannya itu akan menurun. Karena tekanannya menurun, fluida yang ada di bawah akan dipaksa naik karena fluida itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Di sini kita analisis P1-nya tetap di tekanan atmosfer sekitar sini. Namun P2-nya itu akan lebih tinggi daripada P1 karena terjadi kompresi tadi. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus di sini yang 2 per rho dikali perbedaan tekanannya. Perbedaan tekanan di sini akan bernilai negatif karena P2-nya akan lebih besar daripada P1. Sehingga kalau bernilai negatif, otomatis dari V1 kuadratnya akan lebih besar daripada V2 kuadrat, maka V1 akan lebih besar daripada V2. Lalu lanjut, di sini saya akan menganalisis bagaimana fluida ini mengalir dari proses kompresi ini menuju nozzle. Kalau kita lihat di sini, selang yang menuju nozzle itu lebih kecil daripada selang yang berasal dari bawah sini. Kenapa demikian? Dari sini kita bisa analisis yang menggunakan persamaan kontinuitas A1V1 sama dengan A2V2, di mana kita bisa mendapatkan V1 sama dengan A2 kali V2 dibagi A1. Di sini kita bisa lihat nilai V1 ini akan bertambah besar jika nilai A1 lebih kecil daripada A2. Jadi bisa kita lihat kalau misalkan di sini luas penampang di titik 1 ini jauh lebih kecil daripada di titik 2 ini, maka kecepatan fluidanya akan lebih besar. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.